Hai, saya Fani. Selamat datang di House 101. Kali ini kita akan berkunjung ke AD House yang didesain oleh Mande Austriono dari Deform, studio kreatif berbasis arsitektur. AD House dibangun di atas lahan seluas 200 meter persegi dengan luas bangunan 150 meter persegi. Dan memiliki 4 kamar tidur yang dihuni oleh pasangan suami istri dengan 1 orang anak. Dengan kesederhanaan elemen desain yang fungsional menyesuaikan kebutuhan penghuninya, rumah ini dirancang dengan menggunakan prinsip function follow form, di mana fungsi ruang disusun dan disesuaikan mengikuti bentuk yang ada. Sebelum kita masuk dan ngobrol bareng sama Mas Mande, arsiteknya, yuk subscribe dulu channel YouTube Living Loving Net supaya kamu nggak ketinggalan video-video inspirasi dan tips untuk rumah nyamanmu. Kalau sudah, yuk ikut saya masuk ke AD House. Halo Mas Mande. Hai Fani, selamat datang. Silakan. Terima kasih. Nah, sekarang aku udah sama Mas Mande, Principal Architect di Deform Studio. Sebelum kita bahas soal AD House nih Mas, boleh diceritain nggak tentang Deform Studio? Jadi Deform Studio itu adalah studio kreatif berbasis arsitektur. Sebenarnya arsitektur itu nggak melulu cuma masalah konsultasi atau jasa konsultasi. Bahwa sebenarnya banyak sekali proyek di luar sana yang memerlukan jasa arsitektur. Makanya itulah kenapa Deform sendiri selalu ngesetnya ya kita hanya sebatas ke studio konsultan atau studio kreatif. Deform sendiri sebenarnya berdiri di tahun 2014. Jadi sebenarnya dengan bangga tahun ini sebenarnya udah 8 tahun saya bersama Deform membantu berbagai masyarakat untuk kebutuhan jasa konsultasi arsitekturnya. Sebenarnya kalau berbicara Deform, kebetulan aja saat ini banyaknya saya selalu ngerjain proyek residensial atau rumah tinggal lah. Ya walaupun memang pengennya sih ngerjain semua ya dalam hal komersial juga, cuman kebetulan banyaknya yang klien-klien yang datang saya itu menginginkan proyeknya di rumah tinggal. Rumah tinggal, oke. Kalau untuk proyek-proyek di Deform sendiri itu ada ciri khasnya nggak sih Mas? Sebenarnya saya sendiri ingin menghilangkan kesan ciri khas ya, karena baik lagi semua keinginan kan datangnya dari pemilik proyek atau dari dalam hal ini klien. Cuman memang saya sendiri menyukai bentuk-bentuk bangunan-bangunan tropis yang sebenarnya kalau tropis kita berbicara bahwa bangunannya pasti menggunakan atap ya. Biasanya saya selalu menggunakan hampir di 90% dari proyek Deform itu menggunakan atap pelana. Walaupun mungkin bentukannya sedikit kotak-kotak, tapi tetap di balik bentuknya yang kotak tersebut menggunakan atap pelana. Di luar itu sih sebenarnya saya mencoba untuk menerapkan bahwa penggunaan elemennya lebih banyak ke warna alam, warna putih, terus abu-abu, warna netral, atau penggunaan kayu di setiap semua proyeknya. Sebenarnya kalau berbicara ciri khas, saya sebenarnya lebih concern sama keyword yang namanya modern. Semua desainnya Deform itu harus efisien dan efektif dalam semua layout ruangannya. Jadi memang alasan itulah kenapa saya selalu menerapkan prinsip bahwa kalau kebanyakan arsitek mungkin tahu dengan istilah form follow function, kalau saya lebih ke function follow form. Jadi dari bentuknya dulu yang indah, yang baik, baru layout dalamnya gimana caranya tetap efisien. Mungkin enaknya kita lihat lantai 2 sekarang kali ya. Oke, boleh Mas. Nah, tadi kita udah kenalan sama Mas Mande, terus kita udah cari tahu juga tentang Deform. Sekarang aku mau tanya-tanya soal AD House-nya nih Mas. Boleh dijelasin nggak Mas tentang pemetaan area di rumah 2 lantai ini? Jadi sebenarnya untuk AD House ini terdapat 2 lantai. Memang pada dasarnya pemilik menginginkan ruangan yang lumayan banyak sebenarnya. Yang ide awalnya itu terdapat 3 kamar plus 1 kamar untuk ART. Di lantai 2 sendiri ada kamar master, ada kamar anak 1, terus ada ruang servis beserta toilet bersama. Kamar master sendiri memang udah dilengkapi dengan ada walk-in closet sama toilet pribadi. Plus ada teras juga, itu memang brief dari pemiliknya memang menginginkan ada teras.
Di lantai satunya sendiri itu sebenarnya lebih ke publik ya. Isinya adalah living, dining, kitchen, plus ada area untuk kamar tamu, sama satu adalah kamar untuk ART-nya. Oh, plus ada satu lagi yaitu musola. Jadi mostly kalau di bawah itu area publik berarti dan di atas area privat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pertimbangannya berangkat dari mana sih Mas kalau misalnya mendesain rumah dengan 2 lantai? Rumah 2 lantai itu memang lebih banyak hal-hal yang tricky dibanding dengan rumah 1 lantai. Kenapa? Kita di luar bahwa memang mengakomodir semua kebutuhan ruangan ya, yang nggak kalah penting adalah sirkulasi vertikal atau tangga. Jadi memang selalunya ketika merencanakan rumah 2 lantai, saya selalunya harus aware dulu nih tangganya di mana. Cenderungnya memang dining kitchen atau ruang publik itu selalunya ada di lantai dasar. Jadi untuk membuat semua areanya itu adil gitu, terkoneksi antara atas dan bawah, biasanya saya selalu menempatkan ruang private di lantai 2. Jadi selalunya saya merencanakan dulu, melayout dulu semua kebutuhan untuk private-nya aman dulu di lantai 2 dengan memikirkan bahwa ada sirkulasi vertikal, baru nanti sisanya lah ruang publik di bawah itu mengikuti gimana alur di atasnya. Tadi ada brief tentang mau ada teras, terus kira-kira ada brief tertentu lagi nggak ya Mas yang khusus untuk AD House ini? AD House menurut saya adalah proyek yang lumayan menarik lah dari sisi proyek-proyek yang diform. Pertama adalah di luar bahwa ada brief tentang kebutuhan ruang, sebenarnya itu ada salah satu curhatan dari pemilik proyek ini, yaitu bahwa waktu beberapa bulan yang sebelumnya anaknya mereka pernah nabrak ujung tembok. Efeknya adalah ketika di brief saya diminta untuk tolong dong mengakomodir gimana caranya desainnya merespon untuk jangan ada sudut-sudut yang lancip. Iya, yang berbahaya. Betul. Jadi idenya adalah di semua sudut di rumah ini, terutama bagian dalamnya ya, saya membuat bidang melengkung lah, curvy gitu di sudut-sudutnya. Proses desain memang berkembang terus ya, sampai membuat saya berpikir untuk gimana kalau banyak sudut di luar dari interior atau sudut arsitektur juga ada bidang yang curvy-nya juga. Itulah kenapa ketika ngeliat di fasad, salah satu bagian fasad itu ada yang melengkung. Ada yang melengkung juga ya. Jadi apa ya namanya, bahasa desainnya juga ada kesamaan antara luar dan dalam. Betul. Jadi memang itu baik lagi bahwa ketika kita berbicara tentang desain, kita harus berpikir holistik atau kita berpikir semuanya nih, jangan cuma satu bagian aja tapi keseluruhan bagian. Di luar itu sebenarnya ada yang menarik juga bahwa memang untuk di rumah ini kebetulan berada di kawasan yang relatif rawan banjir. Jadi memang dari awal sudah ada brief khusus bahwa gimana caranya agar bangunan ini bisa lebih tinggi lah dibanding dengan bangunan sekitar. Gitu. Bangunan ini kalau nggak salah itu ketinggiannya 1,1 meter di atas jalan, jadi lumayan relatif tinggi. Mungkin kalau bisa ngelihat dari awal juga ketika kita masuk memang ada tangga gitu. Oke. Nah, jadi itu adalah sebuah respon dari kondisi di mana lingkungan ini berada. Tadi Mas Mandi sempat bahas soal function follow form. Metode itu tuh kalau diterapin di AD House ada di mana aja sih Mas? Sebenarnya kalau kita membicarakan metode function follow form, sebenarnya memang itu adalah proses ketika berpikir dari awal. Di dalam kantor Diform sendiri memang selalu mengusahakan itu semua desainnya itu berbasiskan dari si bentuknya. Jadi di awal ketika proyek ini saya memikirkan bahwa gimana caranya bangunan ini bisa lebih efisien dari segi struktur. Jadi dari awal saya berpikir bahwa secara bentukan sesimpel mungkin. Untuk menunjukkan bahwa itu bentukan yang benar-benar kotak gitu ya. Memang saya memutuskan untuk menempatkan bangunan ini posisinya itu nggak nempel dengan tetangga. Semua sudut bangunannya itu lepas dari pagar sekelilingnya. Di luar dari menghasilkan bentuk yang memang terlihat sangat kotak, sebenarnya dari sisa area itu membuat sebenarnya ada semacam wind tunnel. Jadi ketika kita berada di situ, otomatis kan pergerakan udara jadi lebih kencang karena dari awalnya besar menjadi kecil. Dengan harapan sekelilingnya itu bisa membuat perputaran cepat agar harapannya udara di dalam rumahnya bisa lebih sejuk. Dan function follow form itu berarti ada juga dari bagian dalam ruangan ya Mas? Ya, jadi memang ketika kita berbicara function follow form, jadi ruangan itu kan memang terbuat dari susunan dari ruang-ruang kecil di dalamnya. Ketika penentuan pertama yang seperti di awal sebutin bahwa saya berpikir dari lantai 2 dulu, itu menerus sampai bawah. Jadi itulah sebagai guidance ketika saya proses merancang itu, saya berpikir lantai 2 dulu, layoutnya serapi mungkin, baru nanti kemudian lantai satunya itu adalah ngikutin dari struktur lantai 2-nya. Semua struktur, semua tiang
tiang-tiangnya atau semua kolom baloknya itu menerus dari atas sampai bawah. Itu dampaknya akan ke budget atau kemana? Ya yang pasti secara budget pasti akan lebih hemat ya, karena kita nggak ada double struktur lah kalau bahasa teknisnya. Dengan harapan sisa anggarannya bisa digunakan untuk menaikin value dari material yang digunakan. Dengan bisa menghemat tersebut, kita bisa menggunakan veneer atau parket yang lebih baik, keramik yang lebih baik, cat yang lebih baik seperti itu. Masih bicara soal dalam ruangan nih, aku perhatiin kayak detail-detail pintu itu banyak yang seamless. Itu tuh pertimbangannya apa sih, Mas? Kalau berbicara tentang pintu yang seamless, sebenarnya saya ini menganut bahwa semua desain itu harus sesederhana mungkin. Saya berpikir bahwa dengan penggunaan yang seamless, secara visual itu ruangan akan menjadi luas karena nggak banyak lekukan-lekukan. Seperti kita tahu kalau kita berbicara pintu kan selalu ada dinding di atas pintu. Kadang-kadang itu membuat secara visual dinding tersebut menjadi ramai. Dengan dibuat seamless pintu sampai ke atas, harapannya secara visual juga kita bisa melihat cuma ada perbedaan, ada dinding, ada pintu, ada dinding lagi. Termasuk juga naruh rel. Ini kan pintunya pintu geser ya, relnya juga ditanam ya berarti. Betul. Jadi itu juga menarik karena itu sebenarnya prinsip efektivitas di dalam ruangan adalah membuat semua pintu di dalam project AD House ini semuanya dibuat geser. Dengan harapan di belakang pintu masih bisa kita gunakan untuk furniture. Relnya sendiri memang saya sengaja ditaruh di atas plafon dengan harapan ketika kita berjalan dari luar ke dalam ruangan itu kesannya memang nggak ada sesuatu di atasnya. Nah, berbicara tentang detail itu juga untuk semua railing itu saya menggunakan besi expanded. Sebenarnya itu juga salah satu cara saya untuk menghemat. Di sisi lain saya ingin mendapatkan sebuah rumah yang lega. Nah, lega itu kan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Ketika kita membuat railing yang lega, kita bisa menggunakan alternatif misalkan kaca atau expanded atau besi-besi yang seperti terlihat di sini, atau bisa juga perforated atau plat besi yang bolong-bolong, atau pakai wire mesh besi yang bentuknya kotak-kotak. Iya, lebih tipis lagi ya. Nah, jadi memang pertimbangan expanded ini sebenarnya saya memilih bahwa dari segi visual dia lebih menarik karena bentuknya wajik ya. Jadi ada terkesan detailnya, tapi dari segi biaya dia lebih hemat daripada perforated. Tapi tetap safety berarti ya? Betul. Karena menurut saya kalau udah masalah kita ngomongin masalah keselamatan itu nomor satu sih. Dari semua rumah yang digarap sama Deform dan beberapa juga sudah ada yang diliput sama Living Loving tuh kalau aku melihatnya tuh bisa banget bedain mana rumah yang didesain oleh Deform mana yang bukan gitu. Tapi dari Mas Mande sendiri biasanya gimana sih cara menyelipkan karakter itu dalam karya-karyanya Deform? Sebenarnya ini pertanyaan menarik ya karena saya juga baru tersadar setelah ditanya. Jadi memang dari semua klien yang di saya itu saya diberkahi juga oleh klien yang kurang lebih mempunyai satu kesamaan visi dengan Deform. Jadi saya sebenarnya nggak perlu repot-repot memberikan pemahaman tentang sebaiknya seperti apa. Tapi lebih dari mereka sendirilah yang sebenarnya mereka punya impian seperti apa. Dan kebetulan juga impian yang mereka share ke saya itu sama dengan visi yang Deform bawa sebenarnya. Visinya sendiri sih cukup simpel. Saya lebih suka dengan desain yang sederhana, bahwa desain itu nggak boleh lebay lah ada tanda kutip, tapi cukup dengan cukup gitu. Jadi tahu batasan di mana yang sederhana, mana yang rumit, mana yang mewah, mana yang mungkin ekonomis, semuanya posisinya di tengah. Enaknya buat saya ketika saya share atau saya coba presentasi, cenderungnya akan ngikut dengan konsep yang saya bawa. Jadi saya ngerasa bahwa bangunan itu adalah sebuah kanvas di mana si pengguna lah yang sebenarnya ingin menorehkan apapun ke dalam kanvas. Jadi saya nggak pengen membuat sebuah desain atau membuat sebuah arsitektur yang rame. Diharapkan, kalau saya sendiri mengharapkan semua karya Deform adalah hanya sebatas kanvas. Jadi nanti yang memberi warnanya ya dari penghuni sendiri. Terserah penghuninya misalkan suka tanaman, mungkin sempat ada juga di Living Loving, ada salah satu karya saya yang penghuninya suka dengan tanaman, ya udah. Dalam rumahnya semuanya isinya tanaman. Gitu. Kalau penghuninya mungkin sukanya masak ya memang dapurnya besar gitu. Jadi semuanya itu diserahkan kepada penghuni. Pertanyaan terakhir nih Mas, soal tahapan proses kerjasama dengan klien. Seperti apa sih Mas prosesnya? Pertama adalah biasanya saya akan meminta calon klien tersebut untuk memberikan apa saja keinginan mereka. Di luar keinginan tentu saja ada kebutuhan ruang. Jadi selalunya ada kebutuhan ruang dulu, keinginan, beserta data-data terkait dengan kondisi lahannya. Nah, dari situ saya mencoba untuk menganalisa apakah proyek tersebut itu bisa dilakukan atau tidak. Karena yang sering terjadi adalah keinginan kebutuhannya kadang-kadang masih bingung atau galau, yang sebenarnya jadi kita nggak bisa memprediksi apakah ini sebenarnya proyek ini bisa dilakukan atau tidak. Karena sering berulang, sebenarnya saya juga sempat membuat sebuah akun
Instagram sendiri, mungkin bisa dicek juga di @deformco.faq untuk semua pertanyaan-pertanyaan terkait seperti itu. Jadi harapannya calon klien itu lebih mudah atau lebih paham sebelum menghubungi arsitek itu seperti apa. Oke, terima kasih ya Mas Mande atas sesi ngobrol-ngobrolnya. Sama. Teman-teman, semoga informasi dari Mas Mande tadi cukup membantu atau menginspirasi kamu yang sedang berencana membangun atau merenovasi rumah. Saya Fani, sampai jumpa di House 101 selanjutnya.